Redmi Note 3 adalah salah satu pahlawan Xiaomi di kelas menengah ke atas. Sayangnya, smartphone ini tidak hadir resmi di Indonesia. Untuk mengobati kekecewaannya, Xiaomi pun berencana mendatangkan versi terbarunya, yaitu Redmi Note 3 Pro secara resmi ke Indonesia. Secara fisik, Anda akan kesulitan untuk membedakan yang mana Redmi Note 3 dan yang mana Redmi Note 3 Pro, karena kedua varian ini punya desain yang sama persis. Kalau mau terlihat trendy, smartphone ini bisa menunjang penampilan Anda. Alasannya adalah bodi metalnya dengan pilihan warna silver dan goldnya. Xiaomi Redmi Note 3 Pro sebenarnya punya bezel layar yang tipis, tapi ketika layarnya menyala, ternyata ada border hitam tipis yang mengurangi sisi elegannya. Karena masuk segmen menengah ke atas, tombol menunya pun dilengkapi dengan backlight. Xiaomi Redmi Note 3 Pro tersedia dalam dua varian. Yang pertama, RAM 2GB dengan storage 16GB. Yang kedua, RAM 3GB dengan storage 32GB. Kami sangat menyarankan untuk membeli versi RAM 3GB karena seperti yang kita ketahui, MIUI-nya cukup boros RAM. Storage 32GB pun juga cukup membuat Anda lebih leluasa untuk menyimpan file di dalamnya. Kalau kurang, ada kok slot microSD hybrid yang bisa digunakan. Selain slot microSD, yang membedakan Redmi Note 3 dan Redmi Note 3 Pro adalah prosesornya. Smartphone ini punya prosesor octa-core Snapdragon 650 yang performanya di atas MediaTek Helio X10 pada Redmi Note 3. Buktinya adalah skor benchmark AnTuTu yang melambung hingga 74.000 poin. Padahal Redmi Note 3 hanya menghasilkan skor sekitar 50.000 poin aja. Kalau skor AnTuTu-nya saja mencapai 74.000 poin, di atas kertas, smartphone ini bisa menjalankan game berat dengan lancar. Contohnya seperti game Warhammer Freeblade berjalan dengan lancar. Tapi frame per second yang dihasilkan tidak mentok di angka 60, alias hanya sekitar 30 fps saja paling tinggi. Penyebabnya kembali lagi pada resolusi layar. Pada Redmi Note 3 Pro, Xiaomi ingin menyajikan performa yang imbang dengan kualitas. Maka resolusi Full HD menjadi pilihan. Grafis terlihat padat dan halus, serta frame per second masih nyaman di mata. Penggunaan prosesor Snapdragon 650 ini selain membuat performanya lebih tinggi dari Redmi Note 3 biasa, juga membuat Redmi Note 3 Pro sedikit lebih adem. Hawa panas memang masih terasa sih saat bermain game, tapi setidaknya tidak sepanas Redmi Note 3 biasa. Performa baterai pun juga kena dampaknya. Prosesor Snapdragon 650 sepertinya memiliki efisiensi daya lebih baik ketimbang Helio X10, sehingga mempengaruhi umur baterai pada Redmi Note 3 Pro. Adapun screen on time yang dihasilkan sekitar 5-6 jam. Selain slot microSD dan prosesor lebih kencang, lalu apalagi perbedaan Redmi Note 3 dan Redmi Note 3 Pro? Nah, satu lagi perbedaan antara keduanya adalah kamera utama yang meningkat dari 13 megapiksel menjadi 16 megapiksel. Resolusi ini sama dengan yang dimiliki flagship Xiaomi Mi 5. Setelah mencobanya, ternyata kualitas kamera Redmi Note 3 Pro masih di bawah Mi 5. Tapi bukan berarti mengecewakan. Overall, hasil foto Redmi Note 3 Pro cukup menyenangkan. Contohnya adalah foto serat daun berikut ini yang terlihat detail. Reproduksi warna yang dihasilkan juga tergolong mendekati aslinya. Apakah ada kekurangan pada kameranya? Ada, yaitu kecepatannya yang lagi-lagi tidak secepat kamera Mi 5. Kami belum tahu berapa harga Redmi Note 3 Pro jika sudah hadir resmi nantinya. Jika harganya di kisaran 3 juta, smartphone ini masih layak untuk diburu. Selain performa tinggi dan desain cukup trendy, Redmi Note 3 Pro juga ditunjang dengan fitur pendukung seperti slot microSD, sensor gyroscope, sensor fingerprint, dukungan USB on the go, hingga infrared blaster.